Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Ambisi Pendekar Naga Giok. Ambisi Putra Mahkota. Malam hari Putra Mahkota Kekaisaran Cahaya Naga pergi menuju ruang perpustakaan, di mana dia mendapatkan pengetahuan serta teknik bela diri dari sang guru di sana. Murid menemuimu guru, ucap Putra Mahkota. Aku telah mengetahui apa yang telah menimpamu. Untuk memulihkan dantianmu yang hancur bukanlah perkara mudah. Karena dantian merupakan pusat dari seluruh energi di tubuhmu. Jika dia telah hancur maka memerlukan dantian baru untuk menggantikan dantianmu yang lama, ucap Tetua Gogei. Murid meminta petunjuk darimu guru, ucap Putra Mahkota. Aku telanjur telah menjadikan kau muridku sehingga aku juga ikut bertanggung jawab kepadamu, akan peningkatan kekuatan yang kau miliki. Dantian baru bisa kau miliki akan tetapi membutuhkan waktu dalam pembentukan dantian baru itu. Aku akan mengajakmu menembus dimensi waktu untuk bertemu leluhurku di sana. Honger, aku tak bisa membawamu menemui leluhurku jika darah yang ada di tubuhmu masih merupakan darah keluarga Zeng, ucap Tetua Gogei. Maksud guru? Tanya Putra Mahkota. Kau telah kuanggap sebagai putraku sendiri, maka aku akan menyatukan darahmu dan darahku sehingga darah keluarga Zeng akan menghilang dari tubuhmu, dan berganti dengan darah keluarga Go yang merupakan darah dari keluargaku, semua itu agar leluhurku dapat menerimamu sebagai keturunannya. Honger, tak ada cara lain untuk membentuk dantian baru bagimu, dan hanya itu satu-satunya cara untuk dapat membuatmu mempunyai dantian baru, dan juga dapat menjadikanmu seorang kultivator pilih tanding yang bisa saja melampauiku di masa depan, ucap Tetua Gogei. Aku akan menerima penyatuan darah itu guru. Aku akan menjadi keturunan keluarga Go dan akan melepaskan diri dari ikatan keluarga Zeng. Karena selama ini Kaisar Zeng Gong tak pernah menempati janjinya untuk menjadikanku kaisar di negeri ini, jawab Putra Mahkota. Bagus. Aku akan melakukan ritual untuk menjadikanmu sebagai seorang keturunan keluarga Go, ucap Tetua Gogei. Malam yang semakin larut, di ruang perpustakaan Tetua Gogei melakukan ritual penyatuan darah kepada Putra Mahkota. Setelah berbagai macam syarat dan apapun bentuknya dalam melancarkan ritual penyatuan darah terpenuhi, pada akhirnya puncak ritual pun kini telah berada di hadapan Putra Mahkota. Ini merupakan darahku dari ritual yang kita lakukan, minumlah. Setelah kau meminumnya maka darah keturunan Zeng yang ada di dalam tubuhmu akan menghilang, berganti dengan darah keturunan Go, ucap Tetua Gogei sambil menyerahkan gelas perak berisi darah kepada Putra Mahkota. Sesaat Putra Mahkota menggenggam gelas yang berisikan darah di dalam genggaman tangannya, terbayang wajah-wajah orang yang menjadi targetnya setelah menjadi kuat. Nincu, aku akan membinasakanmu suatu hari kelak, dan kau Kaisar Zeng Gong, aku pun akan merebut kekuasaan darimu, karena kau merupakan orang yang tak dapat dipercaya perkataannya. Batin Putra Mahkota kemudian meminum darah itu sampai tak tersisa. Bagus Honger, saat ini kau merupakan keturunan keluarga Go, dan aku akan membawamu sekarang juga menuju ke tempat leluhurku yang merupakan seorang kultivator yang sangat kuat di masanya, ucap Tetua Gogei. Tetua Gogei dahulunya merupakan penasehat kekaisaran,
Karena umurnya yang telah tua maka dia diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus perpustakaan istana. Karena tingkat kekuatannya yang telah berada pada ranah tingkat suci membuatnya begitu sangat disegani di kalangan petinggi kekaisaran, sehingga dipercayakan oleh Kaisar Zhenggong untuk mengajarkan putra mahkota berbagai macam kebajikan untuk menjadi seorang kaisar suatu hari kelak, dan diberi bekal berbagai macam teknik bela diri yang dikuasai oleh tetua Gogei. Setelah menembus dimensi ruang dan waktu, pada akhirnya putra mahkota dapat bertemu dengan seorang laki-laki tua yang telah menembus ranah tingkat dewa. Dia adalah leluhur Gokeng. Dengan bantuan leluhur Gokeng, putra mahkota dapat membentuk dantian baru bagi tubuhnya, dan di sana putra mahkota juga belajar berbagai macam teknik bela diri dalam meningkatkan ranah tingkatannya. Hari-hari putra mahkota kini selalu berada di ruang perpustakaan untuk berlatih di alam dimensi lain, karena putra mahkota mempunyai suatu tujuan yaitu menjadi kuat, agar dapat merebut tahta kekaisaran cahaya naga dari sang ayah. Di tempat lain, Ninchu yang berada di dalam kamar penginapannya, memutuskan untuk pergi meninggalkan kekaisaran cahaya naga, dengan tujuan mencari pengalaman baru di kekaisaran lain, semua itu agar dapat membuatnya menjadi seorang kultivator kuat yang dapat menembus ranah tingkat dewa di usia muda. Saat ini tujuan Ninchu adalah pergi menuju ke blok utara tempat keberadaan kekaisaran mutiara hidup, yang banyak dihuni oleh para alkemis kuat di sana. Dengan sumber daya yang banyak terdapat di kekaisaran itu, aku akan mencoba meningkatkan kekuatanku di sana, karena aku yakin aku akan dapat menembus ranah tingkat kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya di wilayah kekaisaran cahaya hidup, batin Ninchu. Ninchu segera berkemas diri, setelah mengganti pakaian dan membersihkan diri Ninchu akhirnya keluar dari kamarnya. Dan betapa terkejutnya Ninchu saat mengetahui jika di depan kamarnya kini telah berdiri seorang pemuda dan dua orang wanita yang sangat dikenalnya. Dia adalah pangeran ketiga dan dua orang putri dari istana cahaya naga. Ninchu terdiam, dia tak menyangka jika pangeran ketiga dan kedua putri dapat mengetahui keberadaannya di penginapan. Kak Ninchu, telah lama kita tak bertemu, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Putri Yuan Hua. Seperti yang kau lihat Hua, aku sehat dan baik-baik saja, jawab Ninchu dengan mencoba tersenyum ke arahnya. Putri Zheng Yi yang melihat Ninchu sekarang, begitu takjub dengan penampilan pemuda yang ada di hadapannya itu, yang 100% berbeda dari penampilannya di saat bertemu di pemakaman. Apakah dia Ninchu? Mengapa dia begitu sangat berbeda dengan apa yang aku lihat padanya sebelum ini? Dia begitu tampan dan penuh karisma. Ah! Mengapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang seperti ini? Perasaan apakah yang kini kurasakan? Batin Putri Zheng Yi. Berbagai macam pertanyaan kini menggelayuti hati dan pikiran Putri Zheng Yi, saat melihat pemuda tampan yang ada di hadapannya. Kini Putri Zheng Yi menyadari mengapa pangeran ketiga begitu menginginkan dirinya untuk berjodoh dengan Ninchu. Selain tampan, Ninchu mempunyai karisma serta wibawa pada dirinya, dan juga mempunyai jabatan penting di dalam Guild Serikat Dagang, sehingga membuatnya dapat setara dengan anak bangsawan muda di suatu kekaisaran. Aku ingin membicarakan hal penting padamu tapi tak di sini. Kau adalah sahabatku dan kuharap kau masih mau berbincang denganku, ucap pangeran ketiga. Pangeran, tak mungkin aku melupakan persahabatan kita, dan kau tak usah berlebihan seperti itu dengan perkata jika aku tak ingin berbincang lagi denganmu,
Jika kau ingin membicarakan hal penting denganku, maka aku siap untuk ikut denganmu. Maka malam itu mereka berempat memutuskan untuk pergi ke Guild Serikat Dagang, guna membicarakan hal penting di sana. Bersambung. Pendekar Naga Giok pamit. Di dalam Guild Serikat Dagang, keempat petinggi Serikat Dagang berkumpul di dalam suatu ruangan. Nincu, saat ini Serikat Dagang telah tumbuh besar dengan kemajuan yang sangat pesat. Serikat Dagang juga telah berada di mana-mana termasuk di kelima kekaisaran yang ada. Aku ingin mengembalikan rencana emas kepemilikan dari 35% saham Serikat Dagang kepadamu, dan aku tak ingin kau menolaknya karena Serikat Dagang terbentuk semua itu atas sumbangsihmu yang besar, ucap Pangeran ketiga sambil memberikan lencana emas kepemilikan 35% saham Serikat Dagang kepada Nincu. Nincu tak menolak lencana emas pemberian dari Pangeran ketiga, karena dia tak ingin mengecewakan sang pangeran yang masih berharap jika Nincu masih menjadi bagian dari Serikat Dagang. Terima kasih atas lencana emas yang kau berikan ini Pangeran, dan kedepannya aku yakin Serikat Dagang akan tumbuh semakin besar di kelima kekaisaran yang ada, jawab Nincu. Sekarang apa rencanamu Nincu? Tanya Pangeran ketiga. Aku akan pergi dari wilayah Kekaisaran Cahaya Naga, untuk menjadi kuat di wilayah utara tepatnya di Kekaisaran Mutiara Hidup. Aku akan mencoba melatih diriku untuk belajar mengenai pengobatan atau biasa disebut alkemis. Aku dengar di sana akan ada penerimaan murid di Istana Akademi Bulan Suci, dan aku berkeinginan belajar pengobatan dan cara meracik pil obat di sana, jawab Nincu. Istana Akademi Bulan Suci merupakan tempat untuk melatih para alkemis muda, agar mempunyai kemampuan dalam meracik pil untuk berbagai macam kebutuhan, baik untuk pengobatan maupun untuk menambah tingkat kekuatan, dan akademi ini didirikan langsung oleh Kaisar Xiao Yungai. Aku juga akan ikut ke sana Kak Nincu. Dari dulu aku begitu senang dengan teknik pengobatan dan pembuatan pil obat, timpal Putri Yuan Hua tiba-tiba. Putri, untuk dapat berada di Istana Akademi Bulan Suci, seorang kultivator harus mempunyai dasar dalam meracik dan membuat pil. Jika tak mempunyai dasar seperti apa yang kukatakan maka percuma saja mendaftar ke Istana Akademi Bulan Suci. Ada tes khusus untuk membuktikan jika seorang kultivator yang ingin belajar di sana telah mempunyai dasar meracik dan membuat pil, ucap Nincu. Huan, bukankah selama ini kau tak mempunyai bakat dalam meracik dan pembuatan pil? Bagaimana kau bisa mendaftar di sana jika dasar itu kau tak miliki? Tanya Pangeran ketiga. Putri Yuan Hua terdiam. Memang pada dasarnya Putri Yuan Hua tak suka akan pengobatan, akan tetapi rasa ingin dekat dengan Nincu membuat Putri Yuan Hua berkata seperti itu. Bagaimana jika aku ikut denganmu untuk mendaftar di Istana Akademi Bulan Suci? Aku sangat suka sekali dengan bidang alkemis, ucap Putri Zhengyi. Kali ini pangeran ketiga yang tak memperbolehkan jika adik perempuan satu-satunya itu ikut Nincu pergi ke wilayah utara, karena pangeran ketiga sangat khawatir akan keselamatan Putri Zhengyi. Selain banyaknya perampok yang berkeliaran di perbatasan antara kekaisaran, perjalanan ke sana pun sangat jauh dan pangeran ketiga tak ingin jika adik yang sedari kecil telah dimanjakan oleh ayah, ibu dan kakak-kakaknya, sampai sakit di perjalanan. Adik kau boleh ke sana untuk belajar teknik pengobatan yang memang sangat kau sukai, tapi tidak dengan Nincu. Biarlah aku yang mengantarkanmu ke sana agar ayah dan ibu tak merasa cemas terhadapmu,
ucap pangeran ketiga. Walaupun berat hati Putri Zheng Yi akhirnya mengiyakan perkataan pangeran ketiga, untuk tak pergi ke utara bersama Ningchu. Malam itu perbincangan terus terjadi di antara mereka berempat, dengan ide, dan kecerdasan serta wawasan Ningchu dalam mengembangkan serikat dagang, membuat Putri Zheng Yi semakin lama semakin menaruh hati terhadap Ningchu, dan itu terlihat jelas oleh Putri Yuanhua. Setelah tak ada lagi yang diperbincangkan dalam pertemuan itu, maka mereka semua akhirnya pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Putri Yuanhua yang merasa tersingi oleh Putri Zheng Yi, akhirnya memutuskan untuk menemui Putri Zheng Yi di kamarnya. "Apakah aku bisa berbicara denganmu sebentar?" tanya Putri Yuanhua. "Tentu bisa, Kak. Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" ucap Putri Zheng Yi balik bertanya. "Apakah kau menyukai Ningchu?" tanya Putri Yuanhua yang membuat Putri Zheng Yi gelagapan dibuatnya. "Mengapa kau tanyakan hal itu, Kak?" ucap Putri Zheng Yi balik bertanya. "Adik, aku telah lama menyukai Ningchu, dan aku tak ingin jika persaudaraan di antara kita akan rusak karena adanya seorang pemuda yang sama-sama kita sukai. Aku ingin kau berbesar hati untuk tak mengejar Ningchu, karena aku sangat berharap jika pemuda itu yang akan menjadi pasangan hidupku di masa depan," jawab Putri Yuanhua. Putri Zheng Yi terdiam, dia tak menyangka sama sekali jika Putri Yuanhua juga menyukai Ningchu hingga dia pun berkata, "Kak Yuanhua, aku juga tak menginginkan permasalahan ini membuat hubungan persaudaraan kita hancur. Belum tentu Ningchu menyukai salah satu di antara kita. Lebih baik waktu yang akan menentukan takdir kita berdua siapa yang ingin dipilihnya," ucap Putri Zheng Yi. "Kurasa kau benar, belum tentu Ningchu menyukai salah satu di antara kita. Mungkin waktu yang akan menjawab siapa yang akan dipilih oleh Ningchu untuk menjadi pasangan hidupnya kelak. Adik, maafkan aku telah berprasangka buruk terhadapmu," ucap Putri Yuanhua. Tak lama kedua putri itu pun saling berpelukan satu dengan yang lainnya, hingga pada akhirnya Putri Yuanhua pergi dari ruangan kamar Putri Zheng Yi. Sebelum matahari menyingsing dari ufuk timur, Ningchu pergi ke tempat pangeran ketiga yang berada di dalam Guild Serikat Dagang untuk berpamitan. Sengaja hal itu dilakukan Ningchu untuk menghindari ketiga putri yang saat ini masih tertidur lelap. Ningchu ini adalah surat dengan tanda stempel dari Kekaisaran Cahaya Naga, agar kau dapat mudah masuk ke gerbang kota Kekaisaran. Dan ini adalah hasil pembagian keuntungan dari serikat dagang selama 3 tahun belakangan ini. Dan semua pembagian atas hakmu telah berada dalam cincin penyimpanan ini, ambillah, ucap pangeran ketiga. Terima kasih atas semua bantuanmu pangeran, dan maafkan semua yang telah kulakukan di kediaman putra mahkota waktu itu, ucap Ningchu. Aku yang seharusnya meminta maaf padamu atas semua kejadian itu, dan kau tak usah memikirkannya lagi karena aku dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ningchu, kau adalah sahabatku dan selamanya akan menjadi sahabatku. Kau jangan sungkan untuk meminta bantuan kepadaku jika ada masalah yang terjadi di Kekaisaran Mutiara Hidup di kemudian hari, ucap pangeran ketiga. Terima kasih pangeran, jawab Ningchu sambil menggenggam tinju memberi hormat. Pangeran ketiga lantas memegang kedua bahu Ningchu, dan tak lama kemudian mereka pun saling berpelukan. Pagi itu akhirnya Ningchu pergi meninggalkan serikat dagang, dengan tatapan mata pangeran ketiga. Semoga kita masih dapat bertemu kembali sahabatku,
karena aku meyakini jika suatu hari kelak kau akan menjadi seorang kultivator yang tanpa tanding di benua ini, ucap pangeran ketiga. Setelah Nincu menghilang dari pandangan matanya, pangeran ketiga akhirnya kembali ke kamarnya. Bersambung. Episode sebelumnya, Ambisi Putra Mahkota. Episode berikutnya, permasalah dengan anggota Serikat Dagang. Salah dengan anggota Serikat Dagang. Nincu terus melesat pergi dari kota kekaisaran, dan tiba di sebuah anak sungai yang berair jernih. Karena rasa haus yang mendera, Nincu segera meminum air dan merasakan kesejukan air yang masuk ke dalam tenggorokannya di pagi itu. Mungkin siang hari aku akan tiba di dermaga, dan aku harus cepat sehingga tak ketinggalan kapal, batin Nincu. Setelah melepaskan dahaga dan beristirahat sejenak, Nincu kembali melesat pergi sambil melihat arah peta yang diberikan pangeran ketiga. Sebelum tengah hari Nincu telah tiba di dermaga, dan betapa terkejutnya Nincu melihat begitu banyak para pedagang yang ingin ke utara. Nincu menanyakan pada seorang laki-laki parubaya mengenai ongkos kapal ke utara. Kapal ke utara telah penuh, sebaiknya Anda menunggu kapal berikutnya esok hari, jawab laki-laki parubaya itu. Bukankah kapal itu masih kosong? Jika aku sendiri yang ke utara tak mungkin akan memenuhi tempat di atas kapal, ucap Nincu. Anak muda, semua itu tergantung para pedagang yang telah menyewa kapal ini. Jika dia memperbolehkanmu naik ke atas kapal bersamanya, maka itu merupakan keberuntunganmu. Maka tanyakanlah kepada mereka, siapa tahu ada dari mereka yang memperbolehkanmu untuk ikut bersamanya ke utara, ucap laki-laki parubaya itu sambil meninggalkan Nincu. Ini pasti akan sulit bagiku untuk ikut kapal para dagang itu. Paling tidak aku akan menanyakannya terlebih dahulu daripada aku menunggu sampai besok untuk berangkat ke utara, batin Nincu. Nincu menanyakan keinginannya untuk ikut serta ke utara, dan akan membayar semua ganti rugi untuk menyewa kapal tersebut. Akan tetapi tak ada satupun pedagang yang memperbolehkannya ikut bersama mereka, hingga Nincu menemukan seorang pedagang yang memakai lambang Serikat Dagang di jubah yang dikenakannya. Ternyata para pedagang ini termasuk anggota di dalam Serikat Dagang. Aku akan memberikan pelajaran pada mereka semua karena telah menolakku, ucap Nincu. Nincu segera menuju ke arah pedagang yang memakai lambang Serikat Dagang di jubahnya, dan berkata, "Aku akan ikut ke atas kapal ini dan kau tak kuperbolehkan berada di kapal ini," ucap Nincu. Ha, kau bisa-bisanya berkata seperti itu anak muda? Aku adalah pemimpin dari 3 kapal yang akan berangkat hari ini, dan aku juga merupakan anggota dari Serikat Dagang. Anak muda, jika kau ingin mencari masalah denganku maka kau harus tanggung sendiri akibatnya, ucap pedagang itu. Setelah berkata seperti itu, lelaki yang memakai lambang Serikat Dagang di pakaiannya, langsung menepuk tangannya beberapa kali. Maka para kultivator yang mengawal para pedagang itu, segera naik ke atas kapal dan mengepung Nincu dari segala penjuru untuk menghabisinya. Saat semua kultivator telah mencabut pedangnya maka Nincu pun berkata, "Apakah seperti ini cara kalian menyambut pemimpin Serikat Dagang? Jika kalian masih mau bekerja dengan Serikat Dagang maka kembalikan pedang kalian ke dalam sarungnya," ucap Nincu sambil mengeluarkan lencana emas kepemilikan Serikat Dagang. Semua orang yang berada di atas kapal begitu sangat terkejut dengan lencana emas yang ada di genggaman tangan Nincu,
buru-buru laki-laki kekar dan berotot yang memakai jubah dengan lambang Serikat Dagang, segera datang menghampiri Nincu dan langsung memberi hormat. "Maafkan ketidaktahuan kami Tuan Muda," ucap laki-laki itu setelah mengetahui jika pemuda yang ada di hadapannya merupakan seorang petinggi di Guild Serikat Dagang. Para kultivator yang mengepung Nincu segera menyarungkan pedangnya kembali, dan membubarkan diri karena mereka semua tak ingin berurusan dengan pemuda yang memegang lencana emas Serikat Dagang. "Penuhi kedua kapal dengan barang-barang yang ada di kapal ini, karena aku menginginkan kapal ini untuk membawaku ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup," perintah Nincu. "Baik Tuan Muda, aku akan memindahkan barang-barang di atas kapal ini dengan segera," jawab laki-laki berbadan kekar itu. Setelah kapal kosong dari barang yang dibawa anggota pedagang Serikat Dagang, Nincu segera menyuruh siapa saja yang ingin ke utara untuk naik ke kapalnya tanpa dipungut biaya. Maka berbondong-bondonglah para penumpang kapal yang ingin ke utara, menaiki kapal Nincu termasuk seorang laki-laki tua berjubah putih dengan seorang wanita yang memakai tudung dan cadar. Setelah semuanya naik ke atas kapal, maka berangkatlah ketiga kapal itu secara beriringan menuju lautan lepas. Nincu yang berada di atas kapal, dapat merasakan aura kuat dari ranah tingkat alam pada sosok wanita bercadar yang tak jauh darinya. Akan tetapi Nincu tak merasakan ranah tingkat kekuatan apapun pada laki-laki tua yang bersamanya. Laki-laki tua itu sepertinya bukanlah kultivator sembarangan, karena aku tak dapat melihat tingkat kekuatannya sedikitpun. Paling tidak dia telah memiliki tingkat kekuatan di ranah suci dan aku tak boleh menyinggungnya, batin Nincu. "Anak muda kemarilah," ucap laki-laki tua itu tiba-tiba. Nincu sangat terkejut dengan panggilan lelaki tua itu, dan di dalam pikiran Nincu saat ini beranggapan bahwa laki-laki tua itu dapat membaca pikirannya. Nincu dengan tenang berjalan ke arah laki-laki tua yang memanggilnya. Setibanya di sana Nincu dipersilahkan duduk di dekatnya. "Apakah yang bisa kubantu tetua?" tanya Nincu. "Karena aku dan cucuku bisa pergi ke utara maka aku ingin mengajakmu untuk minum bersamaku," ucap laki-laki tua itu sambil melepaskan penutup guci anggur yang dibawanya, kemudian menuangkannya ke dalam 2 buah gelas kosong yang ada di bawahnya. Setelah beberapa kali meneguk anggur di dalam gelas, maka keakraban pun terjadi di antara mereka berdua. Dan lelaki tua itu memperkenalkan cucunya bernama Lotus dan dirinya sendiri adalah Lobai. "Nincu, aku dan cucuku sengaja meninggalkan Pulau Es untuk menuju ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup, guna mengikuti penyeleksian murid baru di Istana Akademi Bulan Suci," ucap tetua Lobai. "Tetua Lo, sepertinya penyeleksian murid baru di Istana Akademi Bulan Suci, diikuti oleh para pemuda dan pemudi berbakat dari seluruh negeri, dan kurasa ada alasan dari mereka semua mendaftarkan diri ke sana selain untuk menjadi murid di akademi tersebut," ucap Nincu. "Kau benar Nincu, Istana Akademi Bulan Suci memang menginginkan murid-murid yang berkualitas untuk menjadi murid baru di sana agar dapat dibawa menuju Paviliun Langit. Paviliun Langit sendiri merupakan tempat kediaman kaisar pertama dari Istana Mutiara Hidup, dan konon katanya kaisar itu mati karena keterpurukan akibat meninggalnya sang istri yang dicintai akibat umur yang semakin tua. Dan Paviliun Langit terdapat harta karun peninggalan kaisar terdahulu yang belum pernah dijamah sampai saat ini,
karena hanya para kultivator muda di bawah umur 20 tahun yang dapat memasuki paviliun langit, dan sampai saat ini belum ada pemuda jenius yang mampu untuk mendapatkan harta karun tersebut. Bersambung episode sebelumnya. Pamit. Episode berikutnya. Perompak. Di atas kapal tiba-tiba para penumpang yang tadinya tenang, kini bergejolak seperti merasa takut dengan sesuatu hal di lautan. Tetua sepertinya ada perompak yang ingin menjarah kapal ini, ucap Nincu. Biarkan saja mereka merampok barang-barang dari serikat dagang yang ada di dua kapal itu. Jika mereka berani mengusik kapal ini berarti mereka semua mencari masalah denganku, jawab Tetua Lobai. Nincu mencerna keadaan yang ada, dia pun tak ingin memperlihatkan jika dirinya merupakan kultivator di ranah tingkat alam, kepada laki-laki tua yang ada di hadapannya itu sehingga dia pun hanya diam. Lebih baik aku diam dulu. Jika keadaan para pedagang dari serikat dagang telah terpuruk, maka terpaksa aku akan turun langsung untuk membantu mereka, batin Nincu. Kapal perompak yang berjumlah belasan banyaknya, kini mengepung 3 kapal yang membawa para penumpang dengan barang dagangan. Serahkan barang-barang di dalam kapal kalian, dan juga para wanita berada di atas kapal. Jika tidak maka kami tak akan segan-segan untuk memusnahkan kalian semua di lautan lepas ini, ucap seorang perompak. Tak berapa lama kemudian terjadi pertarungan di antara para kultivator dari serikat dagang, dengan para perompak yang mencoba naik ke atas kapal para pedagang dari serikat dagang. Sementara itu kapal tempat keberadaan Nincu, juga tengah dinaiki oleh beberapa orang perompak. Serahkan harta benda yang kalian miliki, dan wow ternyata ada seorang wanita di sini, ucap seorang perompak yang menatap tajam ke arah Lotus. Kau, cepat lepaskan tudung dan cadar yang kau pakai itu, bentak perompak yang lainnya. Mendengar perkataan kasar dari para perompak, membuat kesabaran Lotus hilang dan langsung melesat cepat ke arah para perompak. Dalam waktu sekejap Lotus berhasil menghabisi semua para perompak yang berada di atas kapal, hingga kejadian itu dilihat oleh pemimpin perompak yang masih berdiri di salah satu kapal miliknya. Kepala perompak segera melesat ke atas kapal, dan setibanya di atas kapal dia pun langsung mengeluarkan aura ranah tingkat Emperor yang sangat menindas, sehingga sebagian besar para penumpang menjadi tak berdaya dibuatnya. Melihat hal itu Tetua Lobai langsung menjejakkan kakinya ke lantai kapal, hingga gelombang kejut yang tercipta mampu menghilangkan efek dari aura menindas yang dilepaskan kepala perompak. Kepala perampok melihat ke arah lelaki tua yang berada di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Lelaki tua itu tak mempunyai sedikit pun ranah tingkatan, tapi mengapa dia dengan mudah dapat mematahkan aura menindas yang kulepaskan? Jangan-jangan dia telah menyembunyikan ranah tingkat kekuatannya? Aku akan mencoba menyerangnya untuk memastikan jika dia memang mempunyai ranah tingkat kekuatan, batin kepala perompak. Tak lama kemudian kepala perompak itu langsung menyerang ke arah Tetua Lobai dengan tombak di tangannya, akan tetapi serangannya itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Lotus yang tiba-tiba saja menangkis serangan yang dilancarkan oleh kepala perampok, sehingga pertarungan antara Lotus dan kepala perompak terjadi sengit di atas kapal. Tetua Lobai tanpa berkedip menyaksikan pertarungan antara kepala perompak dengan cucunya, untuk memastikan jika cucunya itu dalam keadaan baik-baik saja mengingat perbedaan ranah tingkatan di antara mereka sangat jelas terlihat. Sementara itu, Nincu yang merasa khawatir dengan anggota serikat dagang,
secara diam-diam melesat ke arah kapal para pedagang, dan di sana telah banyak berjatuhan korban di antara para kultivator penjaga dengan para perompak yang ada. Tanpa ragu Nincu segera masuk ke dalam pertarungan, dan melakukan pembantaian kepada para perompak yang ada, hingga banjir darah terjadi di atas kapal. Pedang penguasa malam menjadi momok menakutkan yang tak bisa dibendung oleh para perompak, hingga membuat para perompak mati tak tersisa. Pemimpin para pedagang bergidik ngeri melihat keganasan petinggi Guild Serikat Dagang, dan dia sangat beruntung karena pemuda yang memegang lencana emas tak mengambil tindakan saat mereka semua menyinggungnya sewaktu di dermaga. Bersambung. Episode sebelumnya. Permasalah dengan anggota Serikat Dagang. Episode berikutnya. Perselisihan di Paviliun Jiwa. Naga Giok. Perselisihan di Paviliun Jiwa. Di kapal para pedagang Nincu berhasil menghabisi para perompak, yang ingin menjarah barang dagangan anggota Serikat Dagang dengan tujuan wilayah Kekaisaran Cahaya Hidup. Setelah mengganti pakaiannya yang terkena banyak percikan darah, Nincu segera kembali ke kapal sebelumnya. Di atas kapal, pertarungan terus terjadi antara Lotus dan kepala perompak. Kekuatan es yang dimiliki Lotus membuat kepala perompak sedikit merasa kesulitan menghadapinya, hingga pada satu kesempatan kepala perompak mendapat satu celah untuk mengakhiri pertarungan itu, yaitu dengan menapakkan telapak tangan kanannya yang mengandung kekuatan Emperor ke arah tubuh Lotus yang saat ini begitu tak terjaga olehnya. Sebelum telapak tangan perompak itu mengenai tubuh Lotus, tiba-tiba saja Tetua Lobai bergerak dan memapas serangan kepala perompak, hingga kedua telapak tangan saling bertemu dan menghasilkan ledakan yang membuat kepala perompak itu terpental jauh ke belakang. Darah segar seketika itu mengalir dari sela-sela bibirnya. Setelah menyeka darah segar yang berada di sudut bibirnya, dia pun bangkit berdiri lalu melarikan diri dari kapal itu. Tak kusangka laki-laki tua itu telah menembus ranah suci, pantas saja aku bisa terluka seperti ini. Suatu hari kelak aku pasti akan membalaskan kekalahanku hari ini kepadamu ataupun kepada wanita bertudung itu, batin kepala perompak. Kepala perompak pergi meninggalkan ketiga kapal yang akan dijarahnya, dengan membawa sisa-sisa anggotanya yang ada. Dan setelah para perompak pergi, maka perjalanan ketiga kapal itu berlanjut menuju ke utara. Kita berpisah di sini Nincu, ucap Tetua Lobai setelah berada di dermaga Kekaisaran Mutiara Hidup. Semoga perjalanan Anda bisa sampai ke tujuan tanpa ada halangan berarti Tetua Lobai. Nona Lotus, jawab Nincu. Kedua orang itu pun mengganggukan kepalanya kemudian pergi meninggalkan Nincu. Dengan menggunakan surat dari Kekaisaran Cahaya Naga, Nincu berhasil melewati penjagaan gerbang dengan status pengunjung. Nincu mencari rumah makan yang ada penginapannya, kemudian menyewa penginapan itu selama 1 minggu ke depan. Kekaisaran ini merupakan kekaisaran yang dipenuhi dengan para alkemis. Ada baiknya aku mencari beberapa pil berkualitas di kota ini, batin Nincu. Setelah makan dan membayar makanan, Nincu memutuskan untuk berjalan-jalan di keramaian kota, sambil melihat-lihat keberadaan toko-toko obat yang banyak tersaji di sepanjang jalan. Nincu melihat sebuah bangunan besar yang banyak dikunjungi oleh para pengunjung, hingga membuat Nincu menjadi penasaran akan bangunan tersebut. Nincu berjalan masuk ke dalam bangunan tersebut seperti halnya para pengunjung lainnya, dan seorang pelayan bangunan tersebut datang menghampiri Nincu. Selamat datang di Paviliun Jiwa,
di sini menyediakan berbagai macam sumber daya baik berupa pil, tumbuhan roh, dan lain sebagainya. Jika Tuan ingin berkultivasi atau meracik sendiri bahan-bahan untuk Tuan muda pakai dalam pembuatan pil obat, kami menyediakan kamar-kamar khusus untuk melakukan hal tersebut. Dan jika ingin sekedar melihat-lihat maka silahkan Tuan muda menuju ke tempat-tempat yang Tuan muda inginkan di dalam paviliun jiwa ini. Jika Tuan ada kesulitan ataupun pertanyaan maka silahkan Tuan datang ke loker itu. Tempat itu dapat membantu Tuan muda selama berada di paviliun jiwa ini, ucap pelayan tersebut sambil menunjuk ke arah loker. Sepeninggalan sang pelayan, Nin Chu menjadi penasaran dan ingin mencoba ruang kultivasi, maka dia pun berjalan ke antrian panjang yang terdiri dari para kultivator yang ingin menyewa kamar. Dengan sabar Nin Chu menunggu antrian tersebut hingga beberapa waktu berlalu hingga sampailah kepada gilirannya, akan tetapi ada seorang pemuda yang datang dari belakang dan merebut antriannya. Sepertinya pemuda yang merebut antrianku ini merupakan orang yang terpandang, pantas saja dia berlaku arogan seperti ini, batin Nin Chu. Apakah kau tak bisa mengantri seperti halnya yang lain? Tanya Nin Chu. Pemuda yang membelakangi Nin Chu segera membalikkan tubuhnya. Apakah kau baru di kota ini sehingga tak mengenaliku? Sekarang kau keluar dari paviliun ini atau aku akan menghajarmu, jawab pemuda itu. Tiba-tiba manajer di dalam paviliun jiwa menengahi permasalahan mereka berdua. Tuan muda Wang Ze, lupakan masalah yang terjadi ini, lebih baik Anda memilih kamar untuk melakukan kultivasi ataupun meracik pil, biar pemuda ini aku yang urus, ucap manajer itu. Tidak manajer Jing Yu, dia telah menyinggungku sedari itu dia harus menerima sanksi yang akan aku berikan kepadanya, yaitu tak akan diperbolehkan seumur hidupnya memasukkan wilayah paviliun jiwa ini, jawab Wang Ze. Manajer Jing Yu yang tak ingin mencari masalah dengan putra ketua Mission Ilahi, yang merupakan organisasi terkuat setelah sekte teratai misterius, dengan segera mengusir Nin Chu dengan kasar. Keluar kau dari sini, bentaknya. Manajer Jing Yu, aku tak menyangka jika jabatanmu sebagai seorang manajer di paviliun yang sebesar ini, dapat dengan mudahnya diperintah oleh seorang anak muda, di mana harga dirimu sebagai seorang manajer. Lebih baik kau taruh jabatanmu itu biar dia yang akan menjadi manajer di sini, ucap Nin Chu sambil menunjuk ke arah Wang Ze. Perkataan Nin Chu langsung membuat amarah manajer Jing Yu meluap, hingga dia pun langsung menyuruh orang-orangnya untuk menyerang Nin Chu. Akan tetapi seorang wanita yang baru datang seketika itu menghentikan penyerangan terhadap Nin Chu. Aku tak ingin adanya keributan di sini, karena aku ingin ketenangan dalam melakukan latihan di tempat ini, ucap wanita itu. Manajer Jing Yu biarkan saja apa yang diinginkan pemuda itu, karena aku tak ingin keberadaan Putri Giok di sini terganggu, ucap Wang Ze sambil mempersilahkan Putri Giok untuk memilih kamar yang diinginkannya. Putri Giok tak menggubris perkataan Wang Ze, dia terus berjalan ditemani oleh seorang pelayan wanita, hingga sampai di sebuah altar berbentuk lingkaran. Tak lama kemudian putri dan pelayan itu pun menghilang dari pandangan mata setelah cahaya emas keluar dari dalam altar. Setelah kepergian Putri Giok, Wang Ze kembali menghampiri Nin Chu. Katakan siapa namamu, ucap Wang Ze. Nin Chu, jawabnya singkat. Kita belum selesai Nin Chu, aku pasti akan memberikan perhitungan padamu, ucap Wang Ze kemudian pergi dari tempat itu. Bersambung.
Manajer Jing Yu hanya dapat menahan amarahnya namun tak bisa berbuat apa-apa dengan perkataan Nin Chu yang menyinggungnya. Semua itu karena adanya Putri Giok yang ingin melakukan latihan tanpa adanya keributan di paviliun jiwa. Dewi Giok merupakan wanita cantik yang berasal dari sekte teratai misterius, yang merupakan wanita muda paling jenius yang pernah ada. Karena di usia mudanya itu dia telah menembus ranah suci, dan digadang-gadang sebagai calon ketua sekte teratai misterius yang akan mengganti posisi ketua Xuan Ning di kemudian hari. Episode sebelumnya, perompak. Episode berikutnya, Wang Ze vs Nin Chu. Wang Ze vs Nin Chu. Nin Chu masuk ke dalam altar, dan tiba-tiba dia telah berada pada suatu lorong dengan sisi kiri dan kanan lorong tersebut terdapat ruangan kamar yang ratusan jumlahnya. Tuan muda, kamar Anda berada pada nomor 100 maka ikutlah denganku. Aku akan membawa Anda ke ruangan kamar yang Anda tuju, ucap seorang pelayan yang tiba-tiba datang kepada Nin Chu. Baiklah, jawab Nin Chu singkat. Maka berangkatlah pelayan itu membawa Nin Chu ke kamar nomor 100 yang akan dituju. Silahkan Tuan Muda, kamar ini akan dipergunakan oleh Tuan Muda selama 5 jam, karena Tuan Muda hanya menyewanya seharga 10 koin emas, ucap pelayan itu sambil membukakan pintu kamar bagi Nin Chu. Nin Chu masuk ke dalam kamar kemudian menutupnya dari dalam. Ternyata kamar ini cukup luas dengan berbagai macam alat-alat pembuatan pil di atas meja, termasuk tungku untuk membuat pil. Energi Qi murni yang berada di dalam kamar ini begitu banyak, dan sangat cocok untuk berkultivasi maupun melatih tingkat kekuatan, pantas saja harga sewanya begitu mahal, batin Nin Chu. Nin Chu tak membuang kesempatan yang ada, dia pun lalu melakukan kultivasi penyerapan Qi di tempat itu. Setelah 5 jam berlalu, Nin Chu merasakan peningkatan Qi di tubuhnya begitu sangat luar biasa, sehingga dapat mengisi lautan dantiannya hingga penuh. Aku akan datang kembali ke tempat ini untuk melakukan pembakaran kotoran-kotoran yang melekat di tubuhku, agar aku dapat membentuk pondasi di dalam tubuhku dengan bantuan energi Qi yang banyak terdapat di dalam ruangan ini. Setelah itu aku akan meminta pada guru untuk mengajarkan teknik pembuatan pil dengan menggunakan api inti surgawi, batin Nin Chu. Nin Chu segera keluar dari kamar tersebut setelah adanya ketukan dari luar pintu, dan ternyata di sana telah berdiri seorang pelayan wanita. Waktu Anda untuk latihan di dalam kamar ini telah usai, dan Anda bisa datang lagi ke tempat ini setelah membayar sewa kamar, ucap pelayan wanita itu. Nin Chu mengganggukan kepalanya sebagai isyarat mengiyakan perkataan pelayan wanita tersebut. Nin Chu kembali ke penginapan, setelah membersihkan diri dia pun merebahkan dirinya di pembaringan. Baru beberapa saat dia terlelap tiba-tiba saja ketukan dari pintu kamarnya membuat Nin Chu terbangun, dan ternyata seorang Wang Ze dan beberapa anak buahnya telah berada di depan pintu kamar Nin Chu. Sudah kukatakan padamu Nin Chu, aku akan membuat perhitungan setelah apa yang kau lakukan padaku di paviliun jiwa, ucap Wang Ze. Apakah kita tak bisa membicarakan hal ini baik-baik? Karena ini penginapan tempat semua orang beristirahat, jawab Nin Chu. Persetan dengan semua orang yang ada di sini, yang aku inginkan saat ini adalah mematah-matahkan tulang di tubuhmu, hardik Wang Ze. Karena tak ingin membuat keributan di dalam penginapan tersebut, Nin Chu segera melakukan penyerangan kecil untuk dapat membuatnya melesat pergi dari penginapan tersebut.
Melihat Nincu berlari keluar dari penginapan, membuat Wang Ze semakin geram padanya, hingga dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Nincu hingga sampai di pinggiran kota yang sunyi. Nincu menghentikan larinya dan sengaja untuk menanti kedatangan Wang Ze dan seluruh anggotanya. "Mau lari kemana kau? Sekarang tak ada pilihan lagi bagimu selain mati di tanganku," ucap Wang Ze. Ha. Tak selamanya orang yang diburu tak bisa melakukan tindakan apa-apa. Aku akan memperlihatkan kepadamu jika orang yang diburu akan membalik memburu lawannya, jawab Nincu kemudian menyerang Wang Ze dan seluruh anggotanya. Pertarungan sengit pun terjadi, walaupun Nincu hanya seorang diri tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, dia mampu untuk memberikan perlawanan hingga satu persatu anggota dari Mission Ilahi tumbang ke tanah, dan saat ini hanya menyisakan Wang Ze seorang. "Kau bisa mengalahkan seluruh anggotaku tapi tak bisa untuk mengalahkanku. Aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana kekuatan Mission Ilahi itu," ucap Wang Ze. Setelah berkata seperti itu, Wang Ze kembali menyerang ke arah Nincu. Kali ini dia menggunakan kekuatan dari Mission Ilahi. Dari tubuh Wang Ze mengeluarkan seekor burung langit yaitu burung Phoenix. Dengan kekuatan dari burung Phoenix, Wang Ze menyerang ke arah Nincu hingga membuat area tempat itu terbakar oleh api yang terpancar dari dalam tubuh burung Phoenix. Nincu yang telah menguasai kekuatan inti api surgawi, seketika itu menyambut serangan burung Phoenix dengan kekuatan api inti surgawi miliknya. Benturan kekuatan berelemen api saling bertemu di udara hingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan itu sampai terdengar dari dalam kota Kekaisaran Cahaya Hidup. Tubuh Nincu terseret beberapa meter ke belakang dengan kondisi tubuh yang baik-baik saja, akan tetapi naas bagi Wang Ze yang menjadi lawan tarungnya, tubuhnya terpental dan menghantam tanah dengan keras sehingga membuatnya tak berdaya. "Sudah kukatakan kepadamu jika yang diburu mampu untuk memburu balik lawannya, dan itu terjadi kepadamu. Jika suatu hari nanti kau masih penasaran terhadapku maka aku siap bertarung lagi denganmu," ucap Nincu kemudian pergi meninggalkan Wang Ze yang masih tergeletak di tanah. Bersambung. Episode sebelumnya. Perselisihan di Paviliun Jiwa. Episode berikutnya. Pengejaran anggota Mission Ilahi. Nincu terus berlari. Kali ini tujuannya adalah Paviliun Jiwa yang menurutnya merupakan tempat yang paling aman dari kejaran anggota Mission Ilahi, yang pastinya Wang Ze tak akan berdiam diri setelah apa yang dilakukan Nincu kepadanya. Nincu mengeluarkan beberapa kantong koin emas untuk menyewa kamar selama 1 minggu ke depan, karena setelah 1 minggu ke depan penerimaan murid di dalam Istana Akademi akan berlangsung. Dan saat itu Nincu akan keluar kamar latihan dan mengikuti penyeleksian murid. Di dalam kamar itu, Nincu langsung melakukan kultivasi untuk membakar kotoran yang ada di dalam tubuhnya, guna meningkatkan pondasi kekuatan yang ingin dicapainya. 2 hari telah berlalu kini kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh Nincu mulai keluar, berupa keringat yang bercampur dengan lumpur yang makin lama semakin kental dan membanjiri ruangan kamar tempatnya duduk bersila dalam melakukan kultivasi. Aroma yang dikeluarkan dari kotoran-kotoran tersebut begitu sangat bau dan menyengat, hingga hari yang ketiga Nincu pun menghentikan kultivasinya. Nincu kini merasakan tubuhnya begitu sangat ringan dan bertenaga. Tak lama kemudian dia pun langsung mengeluarkan mutiara naga hasil dari pertarungannya melawan naga air di dalam hutan binatang iblis.
Mutiara naga itu lantas ditaruh di hadapannya, untuk segera menyerap inti energi yang terkandung di dalam mutiara naga tersebut. Aku tak akan menaikkan ranah kekuatanku agar lebih kuat lagi karena adanya pondasi yang kuat di tubuhku. Lebih baik aku menggunakan mutiara naga ini untuk membentuk pondasi di tubuhku. Biar bagaimanapun seorang kultivator harus mempunyai pondasi kuat di dalam tubuhnya, agar dapat menjadi lebih tangguh saat menemui lawan yang lebih kuat, dan itu pun harus berlaku kepadaku, Ninchu. Ninchu kembali memejamkan matanya untuk menyerap esensi energi di dalam mutiara naga air yang ada di hadapannya. Semua itu dilakukannya untuk membentuk pondasi yang kuat di tubuhnya. 5 hari telah berlalu dari pertama kali Ninchu memasuki kamar tersebut. Ledakan energi pun terjadi hingga membuat Ninchu berhasil membentuk pondasi di tubuhnya, dan saat ini tulangnya pun telah terbentuk menjadi tulang naga air yang keras dan kokoh. Rasa sakit yang sebelumnya dialami oleh Ninchu saat membentuk pondasi dan tulang naga air di tubuhnya, kini telah berubah kembali normal seperti sedia kala. Akhirnya aku telah berhasil membentuk pondasi di dalam tubuhku, dan saat ini sudah waktunya aku belajar teknik membuat pil dari guru, batin Ninchu. Ninchu lantas memanggil inti api surgawi yang berada di dalam dantiannya, sehingga membuat lelaki parubaya itu muncul di hadapan Ninchu. Guru, aku ingin kau mengajarkanku teknik membuat pil dengan menggunakan api inti surgawi, ucap Ninchu. Kau telah mampu menggunakan inti api surgawi dengan sangat sempurna. Tinggal bagaimana caramu memadukannya dengan hatimu, karena keberhasilan dalam pemurnian pil semua itu tergantung bagaimana caramu mengatur suhu api dan tentunya naluri itu berasal hatimu, ucap lelaki berjubah putih. Baik guru, aku akan mencobanya pada tungku itu, ucap Ninchu kemudian pergi menuju tungku pemurnian pil yang ada di atas meja. Ninchu memasukkan beberapa tumbuhan roh yang telah dibelinya ke dalam tungku pemurnian, dan dengan arahan laki-laki tua berjubah putih, Ninchu mulai melakukan proses pemurnian pil. Dengan sabar Ninchu mulai mengendalikan api putih yang berada di tangannya, hingga proses pemurnian pil terjadi aman-aman saja. Dengan kejeniusannya dan sesuai dengan arahan sang guru, akhirnya Ninchu berhasil membuat 6 buah pil pemulih stamina, dengan kualitas level 3. Ninchu begitu sangat senang karena pil yang dibuatnya itu berhasil. Aku telah mengerti cara menggunakan api inti surgawi untuk pemurnian pil, sudah saatnya aku keluar dari dalam ruangan latihan ini karena esok merupakan hari penting bagiku dalam memasuki Istana Akademi Bulan Suci, batin Ninchu. Ninchu keluar dari dalam kamar latihannya dan menuju ke ruang utama paviliun jiwa. Tak disangka olehnya anggota Mission Ilahi telah berada di sana, dan langsung menyerang ke arah Ninchu setelah keluar dari dalam altar. Ninchu yang tak ingin terjadi keributan di dalam paviliun jiwa, segera melesat dari dalam paviliun untuk menghindari masalah baru dengan paviliun jiwa yang akan membuatnya tak bisa berlatih di sana. Ninchu terus berlari hingga dia menghentikan langkahnya di sebuah tempat yang sunyi. Anggota Mission Ilahi yang melihat buruannya berhenti berlari, dengan cepat langsung menyerangnya hingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Ninchu dengan mudah dapat mengalahkan para anggota Mission Ilahi yang mengejarnya, dan kini Ninchu harus menghadapi seorang pemuda jenius dari Mission Ilahi yang bernama Wang Tianyang, yang merupakan kakak kandung Wang Ze. Kakak, dialah pemuda yang telah melukaiku, ucap Wang Ze. Oh, ini orang yang melukaimu,
Ucap Wang Tianyang kemudian hilang dari pandangan mata Wang Ze, dan tahu-tahu telah berada di dekat Nin Chu dengan sebuah tendangan keras yang mengarah kepadanya. Nin Chu begitu sangat terkejut melihat serangan yang sangat tiba-tiba yang dilakukan oleh pemuda yang baru saja dilihatnya. Nin Chu menahan serangan itu, akan tetapi kekuatan yang dimilikinya tak mampu membendung gelombang kejut yang terjadi, hingga membuatnya terhempas ke belakang dan menabrak bangunan kosong hingga hancur berantakan. Kuat sekali dia, aku merasakan jika serangannya tadi merupakan kekuatan di ranah suci. Jika aku meladeninya maka sama halnya aku mengantarkan nyawa. Lebih baik aku pergi dari tempat ini dan setelah aku menjadi kuat maka aku akan mengajaknya untuk bertarung kembali, batin Nin Chu. Nin Chu menyeka darah yang mengalir di sudut bibirnya, dan segera menggunakan teknik langkah bayangan untuk meninggalkan tempat itu. Kau tak akan dapat pergi dariku, karena hembusan napasmu telah kukunci saat seranganku padamu tadi, ucap Wang Tianyang. Nin Chu akhirnya berhenti berlari dan kini dia berada di tengah kota, dengan banyaknya aktivitas penduduk kota yang hilir mudik. Kurasa aku telah aman di sini, dan tak mungkin pemuda tadi melakukan pengejaran sampai di tengah kota, karena di sini banyak prajurit kekaisaran yang menjaga kota, batin Nin Chu. Akan tetapi semua yang terjadi tak seperti dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Kembali sebuah pukulan dari Wang Tianyang meluncur deras ke arah Nin Chu, yang mau tidak mau Nin Chu harus menyambutnya. Benturan kedua energi saling beradu, yang membuat Nin Chu kembali terhempas ke tanah dengan keras. Perbedaan ranah tingkatan membuat Nin Chu tak bisa berbuat banyak, dan dalam keterpurukannya itu datanglah seorang wanita menghentikan pergerakan Wang Tianyang yang ingin kembali menyerang Nin Chu. Bersambung. Episode sebelumnya, Wang Ze vs Nin Chu. Episode berikutnya, pertemuan Sekte Surgawi. Wanita muda itu kini menghadang langkah Wang Tianyang. Dia adalah Hyun Zi yang merupakan murid jenius yang dimiliki Sekte Surgawi. Nona Hyun Zi, Anda tak usah ikut campur dalam masalah mission ilahi. Pemuda ini telah melukai adikku dan dia harus mempertanggungjawabkan itu semua, ucap Wang Tianyang. Wang Tianyang, apakah pemuda ini benar-benar melakukan hal buruk kepada adikmu? Aku kenal dia sebelum kau mengenalnya, jadi lebih baik masalah ini tak usah diperpanjang lagi, ucap Hyun Zi. Nona Hyun Zi, selama ini mission ilahi tak pernah bersinggungan dengan Sekte Surgawi, jadi ku minta padamu untuk tak ikut campur dalam masalah ini, ucap Wang Tianyang dengan wajah serius. Apa yang telah terjadi? Mengapa kau berdebat dengan cucuku? Tanya seorang laki-laki tua dengan seluruh rambut yang ada di tubuhnya telah memutih semua. Seketika wajah Wang Tianyang berubah drastis. Dia tak menyangka jika penatua Sekte Surgawi tengah bersama Hyun Zi. Kita tinggalkan tempat ini, ucap Wang Tianyang kepada sang adik. Tapi Kak, bagaimana dengan Nin Chu? Aku belum puas dengan keadaannya yang seperti ini, jawab Wang Ze. Adik kita bukan tandingan laki-laki tua itu, ayah sekalipun belum tentu dapat mengalahkannya, ucap Wang Tianyang. Wang Ze akhirnya mengerti dengan perkataan kakaknya, dan pada akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Bagaimana keadaanmu Nin Chu? Tanya Hyun Zi. Aku baik-baik saja, hanya sedikit luka ringan dan tentunya aku pasti mampu untuk mengobati diriku sendiri. Nona Hyun Zi, terima kasih kau telah membantuku untuk lepas dari orang-orang mission ilahi, jawab Nin Chu.
kau tak usah sungkan padaku, karena apa yang kulakukan hari ini bukanlah apa-apa, dibandingkan apa yang telah kau lakukan kepadaku sewaktu aku berada di wilayah hutan Kekaisaran Cahaya Naga. Mengapa kau tak menghubungiku jika kau telah berada di wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup? Paling tidak aku akan mengajakmu ke tempat-tempat istimewa di dalam kota Kekaisaran Mutiara Suci, ucap Hyunsi. Maafkan aku Nona Hyunsi, aku terlena dengan suasana di kota Mutiara Hidup, sehingga aku lupa jika kau berada di kota ini, jawab Ninchu. Jika begitu halnya maka ikutlah denganku, paling tidak pulihkan dulu dirimu di Sekte Surgawi setelah itu baru kau boleh pergi, ajak Hyunsi. Penatua Hyunjong sebenarnya keberatan jika pemuda asing itu ikut mereka berdua ke Sekte Surgawi, karena ada saksi berat jika hal itu benar-benar dilakukan oleh Hyunsi. Akan tetapi melihat senyum keceriaan di wajah Hyunsi membuat Penatua Hyunjong tetap diam. Sementara itu, Ninchu yang mendengar ajakan Hyunsi, membuatnya berpikir dua kali untuk tetap berada di kota Kekaisaran seorang diri. Tentunya para anggota Mission Ilahi pasti tetap akan memburunya, sehingga tak ada pilihan lain bagi Ninchu. Dia harus pergi mengikuti Hyunsi menuju Sekte Surgawi, apalagi saat ini keadaannya tengah terluka dan memerlukan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Baiklah Nona Hyunsi, aku akan ikut bersamamu, jawab Ninchu. Pada akhirnya ketiga kultivator itu berangkat menuju ke Sekte Surgawi. Di Sekte Surgawi, kehadiran Ninchu yang sangat asing di mata para petinggi Sekte Surgawi, membuat para tetua menanyakan siapa Ninchu. Dan mengapa dengan mudahnya bisa sampai ke Sekte Surgawi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ketua Sekte maupun tetua lainnya. Karena tak ada kejelasannya maka para tetua merasa curiga jika pemuda itu merupakan mata-mata dari Sekte lain. Sehingga para tetua meminta kepada ketua Sekte Surgawi untuk mengadili Hyunsi yang telah membawa pemuda itu ke Sekte Surgawi. Di saat Ninchu melakukan penyembuhan akibat luka dalam yang dideritanya, para ketua dan tetua Sekte Surgawi melakukan pertemuan, di mana Putri Hyunsi berada di tengah-tengah ruangan. Putriku, aturan yang selama ini diterapkan di dalam Sekte Surgawi kau pun telah mengetahuinya. Jika di dalam Sekte Surgawi tak memperkenankan seorang wanita Sekte membawa seorang pemuda masuk ke dalam Sekte, jika pemuda itu bukanlah calon suami ataupun kerabat dekatnya. Karena kau telah membawa pemuda itu masuk ke Sekte ini, maka kau harus menjelaskannya semua kepada kami yang berada di sini. Mengapa pemuda itu bisa masuk ke Sekte Surgawi? Dan jika kau tak mampu untuk menjelaskannya maka aku pun tak akan dapat membantumu, walaupun aku merupakan ayah kandungmu sendiri, ucap ketua Hyunsisu. Ayah, memang sedari awal aku telah mengetahui jika membawa pemuda ke dalam Sekte Surgawi adalah salah. Tapi dia telah menyelamatkan nyawaku dari binatang roh leopard api yang telah melukaiku di hutan Kekaisaran Cahaya Naga. Apakah aku harus berpangku tangan setelah melihatnya terluka? Tanya Hyunsi. Hyunsi, dengan membawanya ke sini sama halnya kau telah membuat permusuhan antara Mission Ilahi dan Sekte Surgawi. Apa yang telah dilakukan pemuda itu seharusnya kau tak ikut campur, ucap tetua satu. Kedamaian yang kita rasakan selama ini seharusnya tetap terjaga. Buat apa kita membela pemuda itu yang sama sekali tak mempunyai ikatan apapun terhadap Sekte Surgawi? Ada baiknya kita menyerahkan pemuda itu kepada Mission Ilahi sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan, timpal tetua dua. Tidak paman,
Aku tak ingin nincu kalian serahkan kepada mission ilahi. Aku ingin setelah nincu pulih bawa dia keluar dari dalam sekte surgawi, dan aku akan melaksanakan hukumanku, ucap Hyunzi. Perkataan Hyunzi membuat Hyun Micha sang kakak yang tadinya diam kini angkat bicara. Adik, apa hebatnya dia sehingga kau begitu sangat membelanya? Bukankah kau telah menolongnya saat Wang Tianyang ingin membunuhnya? Adikku rasa kalian berdua telah impas, jadi kau jangan terlihat bodoh seperti ini hanya karena seorang pemuda, ucap Hyun Micha. Tiba-tiba suasana berubah saat Penatua Hyun Jong masuk ke dalam ruangan pertemuan. Aku ingin kalian tak menyudutkan cucuku Hyunzi. Aku telah mengetahui semua yang terjadi antara Ninchu dan cucuku Hyunzi. Sehingga aku memutuskan jika apa yang dilakukan cucuku Zier benar dan tak ada yang salah. Maksud Anda Penatua? Tetua 1. Aturan sekte memang melarang seorang wanita membawa pemuda masuk ke dalam sekte surgawi, jika pemuda itu dibawa sembunyi-sembunyi, tapi tidak dengan Zier. Dia membawa pemuda asing masuk ke dalam sekte surgawi bersamaku, dan ingat hutang nyawa tetap harus dibayar dengan cara apapun. Kalian semua sebagai petinggi sekte surgawi seharusnya dapat memilah mana yang salah dan mana yang benar, ucap Penatua Hyun Jong. Tapi Penatua, aturan itu telah kita sepakati bersama, dan disetujui oleh Ketua Sekte Hyun Shizu, ucap Penatua kedua. Penatua Hyun Jong melirik ke arah putranya, akan tetapi Ketua Sekte Surgawi Hyun Shizu tetap diam dan tak angkat bicara. Diamnya Ketua Sekte Surgawi membuat Penatua Hyun Jong menahan amarah. Aku tak ingin perdebatan terus terjadi di dalam ruangan ini tanpa adanya satu keputusan. Jika kalian tetap memperlakukan aturan itu maka aku nyatakan jika Ninchu merupakan calon suami bagi cucuku Hyunzi. Dan kalian semua jika ingin bertanya atau menentang keputusanku ini maka kalian semua bisa menemui aku secara langsung, ucap Penatua Hyun Jong kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hyunzi begitu sangat terkejut dengan keputusan sang kakek, yang tanpa mengkonfirmasi kepadanya terlebih dahulu mengenai perjodohannya dengan Ninchu, dan hal itu langsung membuat Hyunzi shock dan tak bisa berkata apa-apa dengan keputusan sang kakek. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu tak menyangka jika Penatua Hyun Jong dapat berkata seperti itu. Selama ini mereka semua mengenal Penatua Hyun Jong merupakan orang yang sulit untuk mempercayai seseorang. Akan tetapi mengapa dia begitu mempercayai seorang pemuda asing, apalagi sampai mengatakan jika pemuda itu merupakan calon suami bagi cucu kesayangannya. Flashback. Setelah melihat kekhawatiran di wajah cucunya terhadap Ninchu yang terluka, membuat Penatua Hyun Jong ingin menyembuhkan Ninchu seorang diri. Setelah Hyunzi pergi mengikuti pertemuan para ketua dan tetua sekte, mulailah Penatua Hyun Jong menyalurkan hawa murni ke tubuh Ninchu. Akan tetapi sang Penatua sangat terkejut dengan keistimewaan tubuh Ninchu, yang saat ini mempunyai dua dantian atau pusat energi tubuh, dan juga memiliki pondasi kuat dari tulang naga air yang membuatnya akan menjadi kultivator kuat di masa depan. Anak muda ini mempunyai dua dantian tapi sayang satu dantiannya belum dapat dipergunakan. Jika begitu aku akan membuka dantian keduanya, batin Penatua Hyun Jong yang saat ini telah berada pada ranah tingkat dewa. Dengan bantuan Tetua Hyun Jong, Ninchu pada akhirnya dapat membuka dantian keduanya dan juga dapat pulih seperti sedia kala. Atas semua bantuan yang diberikan Penatua Hyun Jong padanya, membuat Ninchu sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan Penatua Hyun Jong padanya.
Melihat tutur kata dan sopan santun Ninchu, membuat Penatua Hyun Jong sangat terkesan terhadapnya. Dari cerita yang dibeberkan cucunya Hyun Zi, Penatua Hyun Jong dapat menyimpulkan jika Ninchu merupakan pemuda yang baik dan bertanggung jawab sehingga Penatua Hyun Jong ingin menjodohkannya dengan Hyun Zi, agar kelak di masa depan Ninchu dapat menjaga cucunya dengan baik tanpa ada rasa khawatiran. Semua itu karena Penatua Hyun Jong yakin jika Ninchu merupakan kultivator yang dapat terlahir 10.000 tahun sekali. Bersambung episode sebelumnya, pengejaran anggota Mission Ilahi. Episode berikutnya, pergi meninggalkan sekte surgawi.